Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada minggu ini, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan bahkan anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah waktu yang telah Tuhan berikan atas hidup kami. Biarlah kuasai kami dengan kuasa Roh Tuhan, sehingga Roh-Mu yang membuat kami mengerti, mengimani, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada minggu ini dari Injil Lukas pasalnya yang ke-11, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. Injil Lukas pasalnya yang ke-11, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tertidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang mau kita dengarkan pada minggu ini, berdoa
dan berusaha. Berdoa dan berusaha. Saudara-saudara, Bapak Ibu, pada umumnya setiap orang percaya mulai dia memasuki masa-masa pertumbuhan, masa kanak-kanak, pada umumnya pasti pernah mendengarkan doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami ini sering kita ajarkan kepada anak-anak, baik itu di sekolah minggu, baik itu di pendidikan dasar, dalam pelajaran agama. Kita sering mengajarkan mereka, bahkan mengingatkan mereka untuk menghafalkan yang namanya doa Bapa Kami. Bukan mulai dari kanak-kanak saja, Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau kita lihat semua tata tertib acara ibadah semua orang Kristen, di dalam semua rangkaian ibadah, pasti di dalamnya ada doa Bapa Kami. Dari sini bisa kita simpulkan, Bapak Ibu saudara-saudara, doa Bapa Kami yang di sorga itu adalah bagian yang terpenting dalam setiap kehidupan orang percaya. Karena doa inilah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, murid-muridnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi, bagaimana murid-murid meminta kepada Yesus, Tuhan ajarkanlah kami berdoa. Yesus mengajarkan mereka dengan doa Bapa Kami. Bapa, dikuduskanlah namamu. Dan selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di dalam doa Bapa Kami sesungguhnya sudah sempurna. Kita memohon pengampunan dosa, kita memohon diberikan makanan yang secukupnya, kita mohon akan diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Semua ada di dalamnya. Tetapi bagaimana kita, Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita berdoa, apakah kita cukup hanya berdoa? Yesus juga katakan, ketika seorang sahabat yang membutuhkan 3 roti, dia datang ke rumah temannya, walaupun waktu sudah tengah malam. Tetapi karena dia terus mengetuk pintu rumah temannya itu, maka teman yang sedang tidur itu juga akan memberikan apa yang diperlukannya, yaitu roti tadi. Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus katakan kepada murid-muridnya, barang siapa yang meminta, maka akan diberi. Barang siapa yang mencari, akan mendapat. Barang siapa yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapak Ibu saudara-saudara, di sini kita melihat sesungguhnya Yesus juga katakan harus memiliki usaha untuk mencapai apa yang kita butuhkan. Bagaimana orang tahu kebutuhan kita kalau kita tidak memintanya? Bagaimana kita bisa memperoleh apa yang kita butuhkan kalau kita tidak mencarinya? Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita berdoa, mengandalkan dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi di balik doa itu
kita harus memiliki usaha untuk memperoleh apa yang kita doakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus juga katakan, tidak mungkin seorang bapa ketika anaknya minta ikan, diberikannya ular. Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang bapa ketika anaknya datang, "Papa minta ikan," dikasihnya ular. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus katakan, engkau saja yang jahat tahu memberi yang terbaik bagi anak-anakmu, apalagi Bapa yang di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin kita bergumul, bukankah Tuhan tahu semua apa yang kita butuhkan? Benar, Tuhan tahu, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana bentuk permohonan kita, kerendahan hati kita datang kepada Dia, Sang Pemilik hidup? Apakah ada usaha yang kita kerjakan? Apakah ada aksi yang kita lakukan untuk mengerjakan doa yang kita sedang gumulkan kepada Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita percaya doa adalah bagian kehidupan orang Kristen, tetapi di balik doa itu orang Kristen harus menjadi orang-orang yang memiliki semangat juang, memiliki semangat kerja, sehingga apapun yang menjadi keputusan Tuhan dalam doa kita itu, kehendaknya lah yang terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sering kita berdoa, apa yang kita gumulkan tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi sesungguhnya Tuhan tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu harus paham dan mengerti, baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Tetapi baik menurut Tuhan sudah pasti baik menurut kita. Tetapi terkadang kita sulit untuk menerimanya. Tetapi itulah yang terbaik, jawaban doa yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh dan mengusahakannya dengan sungguh-sungguh, mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan, tetapi terkadang Bapak, Ibu, saudara-saudara, jawaban doa tidak sesuai yang kita pikirkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus katakan, "Aku akan memberikan roh kepada siapa yang meminta." Artinya Bapak, Ibu, di dalam doa, peran roh itu bekerja untuk menyatakan keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Menyatakan ketetapan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, bukan karena pikiran kita. Jadi orang yang berdoa berdasarkan roh, pasti berdoa seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan memaksakan dirinya, tetapi biarlah roh yang bekerja untuk menyatakan kasih yang daripada Tuhan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita percaya kita adalah orang-orang yang memiliki kepribadian yang terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan sudah ajarkan kita untuk berdoa, Bapa kami. Tuhan sudah ajarkan kita untuk berusaha dalam mencapai doa-doa kita itu. Tuhan sudah berikan rohnya, agar ketika kita berdoa, bukan pikiran kita yang kita andalkan, tetapi kehendak Tuhan yang mau dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, buat berkat dan kasih Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan melalui firman Tuhan yang kami dengarkan pada minggu ini. Kami diberkati Tuhan, kami diingatkan untuk tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan. Kami diingatkan juga untuk menjadi orang-orang percaya yang memiliki semangat tinggi untuk bekerja, melakukan apa yang kami gumulkan dan doakan. Dan kami percaya roh Tuhan ada dalam kami,
untuk menyatakan kasih dan kehendak Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan yang mengasihi kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau tetap memelihara dan melawat kami. Kami puji dan muliakan bahkan agungkan nama Tuhan. Sebentar kami akan pakai waktu yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percayai akan terus membenahi dan memperbarui iman percaya kami. Berkati kami dengan kuasa Roh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada minggu ini dari Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada minggu ini, jadikan harta yang kita miliki menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadikan harta yang kita miliki menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita lihat pada masa ini, banyak sekali orang yang memiliki waktu kerja untuk mencapai karir atau mencapai tingkat ekonomi yang lebih mapan, maka lebih banyak waktunya digunakan untuk bekerja dan terus bekerja. Pagi, siang, dan bahkan digunakannya waktu malam juga untuk bekerja. Semua itu dilakukan untuk apa, Bapak Ibu? Pasti agar mampu dan dapat memperoleh
uang atau harta yang sesuai diharapkan ataupun diinginkannya. Makanya Bapak Ibu, banyak orang ketika kita bertanya mengapa Bapak Ibu tidak beribadah, alasannya bekerja, terus bekerja. Hari Minggu pun dipakai waktu untuk bekerja. Sedikit waktu untuk keluarga karena sibuk padatnya bekerja. Apalagi waktu untuk Tuhan. Terkadang kita tidak memberikan waktu untuk Tuhan, waktu untuk keluarga. Kita sibuk terus mencari harta duniawi sehingga kita lupa apa yang menjadi prioritas kita dalam kehidupan ini. Pastinya kepada Tuhan. Kita bisa bekerja, kita bisa memperoleh semua itu karena siapa? Karena Tuhan yang menganugerahkan itu kepada kita. Masakan kita tidak bisa memberikan waktu, menyisihkan waktu untuk Tuhan, memuliakan Tuhan, dan bersekutu kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada orang yang bertanya kepada Yesus, "Guru, suruhlah saudaraku itu membagi warisan kepada." Apa kata Yesus Bapak Ibu? Siapa yang sudah mengangkat aku menjadi hakim atas kamu? Yesus mengatakan, waspadalah dan berjaga-jagalah. Karena apa Bapak Ibu? Harta bisa membuat manusia menjadi manusia yang tamak. Waspadalah atas ketamakan. Bapak Ibu, kalau sudah harta yang menguasai pikiran manusia, maka Tuhan pun tidak lagi dipuji dan disembah. Tuhan pun tidak lagi ditakuti. Keluarga pun menjadi hal yang tidak memiliki peran penting. Yang di dalam benaknya adalah harta, 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 dan harta. Bagaimana semua harta ini bisa dia rangkul dan dia bisa nikmati dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang kaya yang memiliki banyak tanah dan memiliki hasil dari tanahnya itu. Dia katakan tidak ada lagi tempat untuk menyimpan hasil dari tanahnya. Dia mendirikan dan membuat lumbung-lumbung yang besar. Dan ketika selesai dia akan sampaikan barang-barang dan harta yang dia miliki ke dalam tempat itu. Dan dia berkata kepada jiwaku, tidurlah, istirahatlah, makanlah. Bapak Ibu, Yesus katakan itu adalah orang kaya yang bodoh. Ketika dia kumpulkan itu Bapak Ibu saudara-saudara, untuk siapa nanti itu? Bukankah itu menjadi kesia-siaan? Kesia-siaan bagi kehidupannya. Tidak memiliki arti dan manfaat. Bapak Ibu saudara-saudara, ini yang mungkin kita mau gumulkan. Ketika kita memiliki harta yang berlimpah, apakah kita ingat untuk mensyukuri kalau harta yang kita miliki itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan? Kalaulah kita memiliki pekerjaan yang mapan, kehidupan ekonomi yang di atas, apakah kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan yang memberikan itu kepada kita? Apakah kita terus sibuk mengumpulkan harta-harta dan terus harta sehingga kita tidak ingat lagi dan memberi kasih kepada istri dan anak-anak kita? Apakah harta menjadi segalanya dalam kehidupan ini? Memang benar harta kita butuhkan, uang kita butuhkan, tetapi itu tidaklah segalanya. Yang menjadi prioritas kita Bapak Ibu, memuji,
memuliakan dan bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang mau kita kerjakan sebagai orang-orang percaya. Ketika kita sudah kerjakan itu, maka apa yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, pekerjaan maupun harta itu, jadikanlah itu saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita mau menjadi orang percaya yang berbuah, menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita timbun harta, ketika kita simpan harta, Bapak Ibu, kalau kita meninggalkan dunia ini, apakah harta itu kita bawa? Tidak. Harta itu akan kita tinggalkan selamat tinggal. Karena apa, Bapak Ibu? Harta hanya sesaat. Tetapi bagaimana kita mengumpulkan banyak kebaikan, banyak kemurahan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, menaruh belas kasih, sehingga yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita bisa dirasakan oleh banyak orang. Itu yang mau kita kerjakan. Bukan sibuk terus mengumpulkan harta, lupa Bapak Ibu saudara-saudara ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Bahkan istri dan anak kita pun sulit kita memberikan waktu. Semua bekerja, apalagi Bapak Ibu yang suami istri bekerja. Anak terkadang hanya melihat orang tua dengan waktu yang singkat. Pagi sudah kerja, malam pulang anaknya sudah istirahat. Jadi kapan waktu untuk anak? Kapan waktu untuk keluarga? Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, kita mau belajar dan diingatkan oleh Tuhan. Berilah waktu untuk memuliakan Tuhan. Karena kalau itu semua kita kerjakan dengan kekuatan kita, semua itu akan menjadi kesia-siaan. Tetapi ketika kita syukuri apa yang kita terima, dan ketika kita sudah mensyukurinya, Tuhan mengajari kita untuk menjadi berkat. Sehingga seberapa banyak pun harta yang kita miliki tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, bukan seberapa banyak harta yang kita miliki baru kita bersyukur kepada Tuhan. Sekecil apapun yang dianugerahkan Tuhan lewat harta yang kita miliki, naikkanlah syukur kepada Tuhan. Tuhanlah yang empunya semua yang kita miliki, yang kita peroleh. Sampai detik ini kita bisa bertahan, itu karena kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita tidak mau menjadi orang kaya yang bodoh tadi. Tapi kita mau menjadi orang yang sederhana, orang yang memuliakan Tuhan, orang yang memberikan waktu-waktu untuk keluarga. Bekerjalah, carilah uang dan harta, tetapi jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Kasih waktu untuk Tuhan, sehingga hidup kita boleh berkenan di hadapannya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama. Ajari kami untuk boleh bisa menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ajari kami juga Tuhan untuk dapat memberikan waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang menolong kami untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.